tidak layak hidup di dalam kesemena-menaan, baik itu laki ataupun perempuan. Sebagaimana kita kaum lelaki dilarang untuk memaksa, menyakiti, ataupun harus membiarkan seorang wanita tenggelam di dalam penderitaan, begitu pula kaum wanita tidak boleh egois, tidak boleh seenaknya. Sebab pernikahan diadakan adalah untuk menciptakan kebahagiaan, menciptakan ketenangan, ketentraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بصدق إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Sadatul ulama wal ajilla, para habaib, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, yang barusan telah memberikan tausiahnya kepada kita, yang kita doakan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan keberkahannya. Ada Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Muhammad, ada Habib Ali Al-Attas, dan juga tidak lupa sahibul majlis guru kita Al-Ustadz Sufyan Thawri, serta seluruh para asatidzah, mobil khusus kedua mempelai yang pada malam hari ini berbahagia atas diselenggarakannya akdun nikah, yang kita doakan mudah-mudahan pernikahan yang telah diselenggarakan tadi menjadi pernikahan yang penuh dengan keberkahan, pernikahan yang membawa sakinah, mawaddah, warahmah, pernikahan yang bersambung dari muka bumi ini sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatan yang diikat bukan hanya sekedar diikat dengan KUA ataupun yang lainnya, namun juga disaksikan oleh para malaikat, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita menyaksikan acara semacam ini, hadir di majelis yang mulia ini, mengikuti pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan kita dengarkan dari Habib Abu Bakar bagaimana pentingnya kita mengetahui sosok Nabi Muhammad. Kalau kita ngaji, kita belajar, bukan hanya pujian-pujian kepada Rasulullah yang kita tidak mengerti isinya, tapi di sini ada ilmu Nabi Muhammad yang hidup, terutama ketika di dalam seseorang menggarungi rumah tangga, ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu, beliau itu bersungguh-sungguh memberi contoh kepada kita semua, sehingga kehidupan beliau adalah kehidupan yang indah.
Bang, sehat semuanya? Bisa diam sebentar? Ya. Ini hasil pernikahan semuanya. Nah, bagaimana mereka beriang gembira? Salah satu daripada bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan urusan pernikahan ini. Ketika kita memperingati Maulid Nabi, maka sangat layak jikalau kita mengaji dan mengkaji kehidupan Rasulullah dari sisi bagaimana beliau memiliki perhatian di dalam urusan rumah tangga ini. Sebab letak eksistensi, tahu eksistensi? Ya, dekat terasi gitu. Kesungguhan dan keberadaan serta kelanggengan umat Islam bila mana mereka sanggup untuk membuat rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kita temukan sampai ulama memiliki bab tersendiri ketika membicarakan tentang pernikahan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang urusan rumah tangga, berbicara tentang urusan ketika menyelesaikan bila mana terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, sebagaimana Nabi di dalam hidupnya mencontohkan kepada kita agar indah di dalam rumah tangga itu apapun bentuknya. Dan subhanallah, beliau memiliki pasangan yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihat keindahan di dalam kehidupan Nabi, kita lihat rumah tangga beliau. Padahal saat itu pernah beliau pergi ke rumah istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah. Kebetulan sahabat itu mengerti bahwasannya di antara sekian banyak istri Nabi yang paling diperhatikan dan yang paling disayang oleh Nabi itu adalah Sayyidah Aisyah. Sehingga ketika para sahabat ingin memberi hadiah, maka mereka menunggu giliran Nabi di saat berada di rumah Sayyidah Aisyah. Suatu saat ketika beliau berada di rumah Sayyidah Aisyah, kebetulan Sayyidah Saudah ini merupakan istri pertama Nabi setelah Khadijah, yang dikawinin oleh beliau setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Itu Sayyidah Saudah main ke rumahnya Sayyidah Aisyah, lagi ngobrol dan dapat hadiah makanan. Dalam riwayat yang lain, Sayyidah Aisyah masak sendiri, makanan yang lezat itu. Kemudian dikeluarkan untuk Nabi dan tentu istri beliau yang sedang bertamu di situ juga, Sayyidah Saudah, dihidangkan oleh Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, makan kamu ini. Kata Sayyidah Saudah, aduh, saya nggak suka makanan ini. Makan, saya sudah masak ini. Masa sudah dihidangkan nggak mau makan? Enggak. Kalau kamu nggak makan, saya colekkan ini makanan, saya taruh di mukamu. Enggak, pokoknya saya nggak mau makan. Itu Habib Ali Al-Jufri bercerita bahwasannya kenapa Sayyidah Saudah itu tidak mau makan, sebab ada perasaan sedikit kecewa yang ada dalam hati beliau. Ini kenapa sih sahabat kok giliran ada di rumah Aisyah mereka ngirim makanan kepada Nabi, giliran Nabi bersama dengan saya kok nggak ada yang ngasih makanan kepada saya. Ada perasaan seperti itu di dalam hati Sayyidah Saudah saat itu, sehingga beliau nggak mau, enggak, saya nggak suka makanan ini. Kata Sayyidah Aisyah, kalau begitu saya poleskan nanti makanan ini ke mukamu. Enggak, pokoknya saya nggak mau makan. Akhirnya diambil sedikit, ditaruh di mukanya begini. Coba bayangin ini apa namanya, perempuan biasanya memiliki perasaan yang lebih tinggi, ketersinggungan yang lebih besar. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi?
beliau langsung mengatakan kepada Sayyidah Saudah, Saudah, memang kamu rela digituin oleh Aisyah? Tentu enggak ya Rasulullah, katanya. Ya sudah, balas biar sama-sama kena, katanya. Akhirnya Sayyidah Saudah ngambil itu makanan, diusapkan juga ke muka Sayyidah Aisyah, sehingga keduanya ketawa dengan melihat satu sama lainnya keadaan yang seperti itu. Dan Nabi Muhammad senang melihat apa yang dilakukan oleh keduanya yang bercanda sedemikian rupa, yang menunjukkan betapa beliau menghilangkan sekat yang biasanya orang suka cemburu ketika memiliki madu misalnya, iya kan, suka cemburu. Tapi bagaimana Nabi begitu memaklumi dan memahami. Bahkan pernah suatu saat Sayyidah Aisyah juga mendapatkan kiriman makanan, padahal itu makanan dari salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Kebetulan Nabi ada di situ. Ini makanan diambilnya dan dilempar oleh Sayyidah Aisyah. Ngapain pakai pura-pura? Ini kan giliran Rasulullah di rumah saya. Jadi cemburu Sayyidah Aisyah. Ngapain cari perhatian, ngirim makanan untuk Nabi sampai kemari? Udah nggak usah ngurus kalau udah di tempat saya, begitu. Secara tidak langsungnya. Akhirnya Sayyidah Aisyah melemparkan makanan itu. Nabi tidak ambil pusing. Beliau ambil piring yang baru, kemudian itu makanan dibersihkan. Kemudian beliau berkata kepada, padahal piringnya udah pecah itu, gharat ummuki, ibumu lagi cemburu ini sekarang, kamu balikin ini dan jangan ceritakan kejadian ini agar tidak menimbulkan hal yang lebih besar. Nah, itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciptakan suasana yang damai di dalam rumah tangganya, padahal pada diri Nabi terdapat uswah. Dan ini hikmah kenapa beliau banyak memiliki istri. Dari sekian banyak istri beliau, ada yang pinter, ada yang biasa-biasa saja, ada yang cakep, ada yang biasa-biasa saja, ada yang banyak omong, ada yang pendiam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, istri Nabi, dan ada pula yang kurus, ada yang perawan, ada juga yang janda, ada yang macam-macam. Dari sekian banyak, kenapa? Agar kita bisa mencontoh, karena siapapun dan seperti apapun istri kita, pasti ada contoh Nabi menyikapi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita mempelajari sirah beliau, kita akan tahu bagaimana beliau memperlakukan dan menciptakan rumah tangga beliau. Sampai-sampai di mana beliau itu sangat sederhana. Kadangkala kata Sayyidah Aisyah 2 bulan nggak masak, cuman makan dan minum air dengan kurma. 2 bulan, bayangin coba. Kadangkala seperti itu. Sehingga banyak di antara para istri-istri beliau yang komplain, mengeluh. Kenapa sih Nabi kok begini? Kenapa begitu? Kadangkala beliau bertanya, ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Idan inni shaim. Kalau begitu saya hari ini puasa. Tapi istri beliau semuanya bersabar. Sampai pada akhirnya ada keluhan di antara mereka. Kemudian Allah menawarkan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai wanita-wanita istri-istri Nabi, kalian tidak sama seperti wanita pada umumnya. In kuntunna turidna hayatad dunya, kata Allah, kalau kalian menginginkan dunia, fata'alaina usarrihkunna, katakan wahai Muhammad kepada wanita-wanitamu, kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin dunia, maka kemari, ayo, tapi saya ceraikan, wa umattikunna, dan akan saya kasih mut'ah, kata Nabi, akan saya kasih hadiah yang kalian bakalan senang. Nah, itu beliau ketika turun ayat tersebut, beliau keliling menemui istri-istri beliau dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ditawarkan kepada mereka, kamu masih bersabar hidup dengan saya dengan segala kesederhanaan, dengan kehidupan yang apa adanya, atau saya ceraikan dan saya kasih hadiah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah menceritakan kejadian itu dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya memilihmu." "Entar dulu Aisyah, jangan terburu-buru. Pikirkan matang-matang." Sebab beliau tidak mau menjadi sosok yang memaksa. Ini perlu diperhatikan oleh bapak-bapak. Ketika kita mendengar tentang fadilahnya istri taat kepada suami, istri harus sujud kepada suami, kan begitu. Tapi ingat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka. Maka kata beliau, "Aisyah, pikirkan baik-baik. Ini tawaran dari Allah." Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kamu tidak bahagia, karena pernikahan ini dituntut untuk bahagia. Namun bila mana kamu tidak bahagia hidup dengan saya, apa yang perlu dipertahankan di dalam pernikahan kalau harus hidup dengan tersiksa? Makanya di dalam Islam ada syariat yang disebut dengan syariat talaq. Meskipun Nabi Muhammad mengatakan abghadul halal ilallah at-talaq, sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah itu perceraian. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan talak. Apakah talak itu hanya hak kaum lelaki saja? Iya, talak itu hanya milik kaum lelaki. Kaum wanita tidak bisa menceraikan, mentalak, tapi bisa memisahkan dan merusak pernikahan. Dengan apa? Ada 12 macam cara kaum wanita untuk merusak dan menggagalkan pernikahan. Di antaranya nanti khudu, di antaranya nanti adalah gugatan fasakh yang disebut dengan fasakh nikah. Itu semua menunjukkan bahwasanya di dalam pernikahan itu harus atas kehendak sendiri, harus dengan kerelaan sendiri. Tidak layak hidup di dalam kesemena-menaan, baik itu laki ataupun perempuan. Sebagaimana kita kaum lelaki dilarang untuk memaksa, menyakiti, ataupun harus membiarkan seorang wanita tenggelam di dalam penderitaan, begitu pula kaum wanita tidak boleh egois, tidak boleh seenaknya. Sebab pernikahan diadakan adalah untuk menciptakan kebahagiaan, menciptakan ketenangan, ketentraman. Makanya ketika Nabiullah Adam alaihissalam ada di surga, itu enggak sempurna mewahnya surga, fasilitas yang ada di surga tanpa kehadiran seorang istri. Makanya Allah mengatakan, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau. Dalam sebagian ahli tafsir itu mengatakan uskun dari kata-kata sakinah, yang berarti berbahagialah engkau, hiduplah dengan tenang engkau. Di mana? Engkau dan istrimu di surga. Nah, itu sakinah namanya. Itu adalah ketenangan dan ketentraman. Sebab bila mana rumah tangga sudah tenang dan tentram, yang mengatakan baiti jannati, itu anak-anak betah tinggal di rumah. Bukan betah karena nonton YouTube, ya, bukan betah karena nonton game anak-anak, tapi betah hidup dengan ayah ibunya, ngelihat ibunya rukun, ngelihat ibunya tenang, ngelihat ayahnya semangat, maka anaknya pun akan demikian. Dia nggak perlu mencari mainan-mainan yang tidak ada faedahnya di luar. Kenapa? Karena menemukan ketenangan di dalam rumah tangganya. Tapi bila mana rumah tangga udah kacau balau, pasangan suami istri sudah tidak saling bertegur sapa, dia pertahankan pernikahannya karena memikirkan anaknya katanya. Apa yang terjadi? Yang menjadi korban adalah anaknya sendiri. Akhirnya dia tidak menemukan ketentraman, tidak menemukan sakinah di rumahnya. Akhirnya dia cari ketenangan yang lain, nyari narkoba, akhirnya terlibat di dalam pergaulan bebas karena menganggap di situ adalah ketenangan. Padahal semestinya orang tua sanggup menciptakan rumahnya menjadi baiti
jannati, rumahku adalah surgaku. Itu yang semestinya. Dan hal ini tidak ada jalan kecuali mengikuti jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sangat banyak cerita-cerita beliau, sangat banyak contoh-contoh dan tauladan-tauladan. Tidak ada masalah apapun yang kita hadapi di muka bumi ini melainkan ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad adalah solusinya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Majlis Hidayatul Mubtadi'in, Irsyadul Mubtadi'in, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Sauri dan para krunya, begitu pula keluarga besarnya, dan terutama yang melangsungkan akad nikah pada malam hari ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Habib Husin, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya di dalam afiat, dan kita yang hadir diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang berkah, yang penuh dengan cahaya, rumah tangga yang diridhai oleh Allah, yang bersambung dengan rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المعاد